لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Assalamualaikum guys, apa kabar semuanya? Sebelum nonton video ini jangan lupa ya like, comment, share, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Yuk nonton, let's go. A few minutes later. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para alim, para ulama, yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, serta teman-teman jamaah ngopi teras yang insya Allah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita diberi kenikmatan, yaitu nikmat sehat, yang pada malam hari ini kita dapat berkumpul di acara ngopi teras yang insya Allah penuh dengan rahmat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan pengorbanan beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benerang, yakni agama Islam. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini, yakni acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua materi inti dengan tema rumus jodoh versi Al-Khwarizmi. Kemudian acara yang ketiga yaitu sesi tanya jawab, dan yang keempat yakni doa sekaligus penutup. Baiklah, marilah kita bersama-sama membuka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu acara inti, yang insya Allah pada malam hari ini akan disampaikan oleh Mas Agus. Waktu dan tempat kami persilahkan. Satu. Jackson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah, dan jangan lupa juga sering-sering bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati, saya ta'zimi guru-guru saya. Ada Cak Dayat di sini, ada Cak Subaha, dan teman-teman
yang alhamdulillah malam hari ini bisa hadir tanpa suatu halangan apapun. Meskipun halangannya itu banyak, tetapi ternyata niat kesini itu lebih prioritas. Kalau yang sudah punya istri mau berangkat itu agak susah. Sudah kita tahu mendung, Mas masa mau berangkat Mas. Tapi kesini Cak Dayat sama istri ya. Alhamdulillah. Yang berat ini Cak Subha ini. Nggak tahu tadi di rumah itu gelut dulu apa gimana. Ternyata menang sampai ke sini. Oh, nah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa jumpa kembali tiap malam Sabtu. Kalau saya pikir-pikir itu menanti 2 malam itu ternyata sekarang masih unggul yang 1 malam ini, malam Jumat dan malam Sabtu. Ternyata lebih seneng ketemu malam Sabtu daripada malam Jumat. Tapi malam Jumat ya saya butuh sih an. Piye yo, nek udan agak susah. Nah, kita mulai tadi saya lihat jamnya sekitar jam 8:30. Target saya itu sampai jam 9 lah. Mudah-mudahan waktunya cukup, materinya bisa terkejar. Karena materinya nggak banyak. Cuman ya nggak terlalu jelimet begitu ya. Saya turut bersuka cita karena teman-teman ternyata tadi saya perkiraannya mungkin hujan, mungkin juga banyak yang tidak bisa hadir. Tetapi ternyata keinginan teman-teman untuk kesini itu luar biasa, sehingga bukti kasih sayang Allah itu ke majelis kita itu sampai Allah turunkan hujan itu, karena hujan itu bagian dari rahmat. Tapi lucunya Abu Nawas ini saking menghormati, takut, takzim dengan rahmat Allah ini, sehingga dengan hujan aja dia nggak berani. Ya dia jalan gitu kan, ada temannya, katanya hujan itu berkah, bilang temannya, ya wes hujan, saya mandi hujan, lari-larian jungkir balik, gulung-gulung ya kan. Abu Nawas malah berteduh. Lah temannya itu ngumun, heran loh, katanya hujan itu berkah, kenapa kamu ndak ikut mandi sama saya, wahai Abu Nawas? Lah kamu itu kurang sopan. Lah kenapa? Kan rahmat itu, hujan itu rahmat. Iya, tapi menurut saya kurang sopan. Karena apa? Karena rahmat itu kamu injak-injak itu kurang sopan. Ternyata logikanya Abu Nawas itu berbanding jauh sekali dengan sahabat-sahabatnya, meskipun agak aneh kan begitu. Nah, saya mau mengingatkan ke teman-teman, mungkin datang malam Sabtu ini kan yang pertama kudu bener niatnya. Selain silaturahmi juga niatnya untuk nuntut ilmu. Lah salah apa Cak? Ilmu kok dituntut barang? Ya nggak salah sih. Maksudnya itu mencari ilmu gitu. Karena Imam Tirmidzi itu pernah meriwayatkan hadis itu seperti ini, kurang lebihnya. Inna talibil ilmi, sesungguhnya orang yang nuntut ilmu, cari ilmu itu, yastaghfiru lahu man fis sama'i wal ard, dia akan dimintakan ampun. Siapa dia itu? Ya kita yang datang duduk itu, mengorbankan segala urusan yang lain, memprioritaskan yang di sini. Maka followers dan subscriber yang di atas langit itu mendoakan kita. Hatta yang di dalam mau di dalam air itu ikan mintakan ampun ke kita. Kalau jenengan itu duduk sila wudu tasbihan subhanallah subhanallah astagfirullah astagfirullah,
belum tentu diterima istighfarnya, ya kan? Karena istighfar kita itu terkadang perlu juga diistighfari. Karena apa? Istighfar kita tuh nggak sungguh-sungguh istighfar, dan kita nggak nyadar apakah kita ini sungguh-sungguh istighfar atau enggak, juga nggak nyadar. Yang penting astagfirullah aja. Tapi yang paling manjur untuk mengampuni dosa-dosa kita itu ya dengan taklim seperti ini, majelis begitu, dalam suatu kumpulan yang bahas tentang gimana caranya dekat dengan Allah, cinta sama Allah, amalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Itu yang minta ampun itu bukan kita sendiri, tapi siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Luar biasa, iya kan? Kita cuman duduk diem mendengar, paham ndak paham bukan urusan, paham ndak paham bukan urusan. Tapi kalau istighfar sendiri, ya kan, di rumah misalkan, istighfarnya itu diterima atau tidak itu urusan sampean sama Allah. Tapi kalau ngaji itu udah urusannya Allah sama makhluknya. Karena yang mintakan ampun itu seluruh makhluk yang ada di bumi, manfis samai wal ard. Dosa-dosa sampean yang lalu itu diampuni, ya kan? Terus riwayat lagi dari Imam Tirmidzi juga, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar dari rumahnya niatnya itu nuntut ilmu, belajar, itu dapat pahala sama seperti orang jihad hatta yarji, sampai kembali ke rumah. Jadi sak lawase ndek kene lungguh iki ngaji ku ya oleh pahala jihad. Karena tidak selamanya jihad itu ya harus menghunus pedang, perang dan lain sebagainya. Itu untuk saat ini dan di kondisi seperti ini, daerah kita seperti ini, itu belum prioritas. Yang lebih kita prioritaskan itu jihad melawan hawa nafsu. Enak hutan-hutan turu, ya kan. Tapi anak ngopi ras budal, itu jenenge jihad. Jihad melawan hawa nafsu. Ya. Terus man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang salik, siapa yang jalan menuju ilmu, nyari ilmu itu, nanti langkah kita ke surga itu sama Allah disahalkan, dimudahkan, mudah sekali. Masuk surga itu mudah kalau kita nuntut ilmu, kan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi mukadimah. Mudah-mudahan waktunya terkejar, karena kalau terlalu lama kan nanti saya lebih mengutamakan diskusi daripada materi sebenarnya. Karena apa ya, canggung kan saya itu, ada guru-guru di depan itu nggak enak. Tapi ya di depan ini bentuk takzim saya sama guru-guru saya. Mudah-mudahan Allah terima. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah itu pernah ngendikan begini, mastafaddal mu'minun ba'da taqwallah khairan lahu min zaujatin salihatin. Orang itu akan merasa cukup dan bangga dengan takwanya, tetapi ada yang lebih membanggakan selain takwa itu. Takwa, takut sama Allah, menjalankan perintah yang diperintahkan Allah, menjauhi yang dilarang Allah. Itu ada yang di bawah sedikit derajatnya daripada takwa itu, yang kalau dia memiliki itu selain takwa, dia miliki itu sudah cukup bagi dia. Apa itu? Zaujatin sholihatin. Ini minta maaf ya teman-teman yang jomblo, jangan baper, tapi ini persiapan. Ini mukadimah ya, aman aja kan. Nanti pulang ngerengek-ngerengek minta sesuatu. Ini mukadimah aja lah. Ini 1-2 hadis, nanti kita masuk ke rumusnya. Kalau matematika di sekolah itu kita hindari, tapi kalau bahasanya matematika jodoh kan luar biasa. Oh, saya mau belajar matematika gitu. Nah, di sini dikatakan istri solehah itu kayak apa? Yang pertama, in amroha atau athu,
Kalau kita merintah dia taat. Dek jikitnya sapu, tandang. Dek lungguh, dek tandang. Ya kan? Dek jikitnya ngombe, tandang. In amaraha ata'athu. Kalau diperintah itu nurut. Wa in nadhara ilaiha sarrathu. Kalau kita mandang dia, lihat dia, entah wajahnya, entah bokongnya. Tapi ya kalau kita lihat pasti semuanya kan. Nggak mungkin yang dilihat. Tapi bebas, namanya istri sendiri ya, terserah. Itu sarrathu. Piye sarrathu iku? Seweneng. Kalau kita pandang dia itu senang sekali. Senang itu apa? Ya dari cara jalannya, endel apa enggak, ya kan? Si urung rabi lek mlaku diegal-egal. Cendul-cendul ngono. Bar rabi les gagah ngene lek mlaku. Iku menarik apa ndak? Seneng apa ndak kita? Itu ciri-ciri istri soleha. Pertama diperintah tandang, nek didelok nyenengno. Saya minta maaf sama ibu-ibu ya, saya nggak bermaksud apa-apa, tapi ini ngaji. Ya nggak diarani ngaji, tapi sharing lah. Ya, wa in aqsama 'alaiha abarrathu. Kalau kita bersumpah, dia itu tetap taat. Jan tewenanan dek kowe iki welek aku ora seneng, tapi bojone kowe ya sik taat, sik amal karo dek. Sak jengkel-jengkelnya suami nyumpahi istrine mandar ndang jegur paret misalnya. Sing pewegel tenan mandar ndang jelungup ndang ganti maneh. Astagfirullah. Tapi bojone istrinya itu ya sik taat. Ya suaminya datang disambut, dibuatkan minum, buatkan apa. Seburuk apapun kelakuan suami, dia tetap taat. Taatnya itu apa orientasinya? Taatnya itu untuk cari ridha Allah. Masalah suami ridho apa enggak bukan urusan. Yang penting langkahnya itu yang diridhoi Allah itu supaya khidmat sama suami. Ya. Terus wa in ghaba anha hafizathu fi nafsiha wa malihi. Kalau kita ghaib, kalau kita enggak ada, pergi dari rumah, DL, dinas luar, tugas kemana 3 hari berapa hari, itu hafizathu fi nafsiha wa maliha. Dia menjaga kehormatan dirinya. Cek. Dia menjaga kehormatan dirinya dan juga menjaga harta suaminya. Itu penting. Ciri-ciri wanita istri soleha. Itu akan sampai jumpai kalau udah nikah. Kalau sekarang enggak ketemu. Ya. Kan kadang kalau ditinggal suami kerja, istri alhamdulillah merasa seneng gitu kan. Tapi itu ada juga ditinggal suami ya sedih. Karena apa? Ingin selalu bersama. Itu menjaga kehormatan dirinya dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Menjaga kehormatan dirinya, baik penampilannya, perkataannya, pergaulannya. Suami keluar, istri juga keluar, nonggo majelis rasan-rasan. Mudah-mudahan ini bisa diminimalisir. Wa malihi, dan hartanya. Harta siapa? Harta suami. Ditinggal suami kerja, lah harta suaminya dibelanjakan tidak sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keperluan. Perlu tapi tidak butuh sebenarnya. Perlunya itu cuma sekedar eksistensi aja. Kan gitu. Lah itu ya ciri-ciri istri solehah. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir ke sini nanti atau besok nikah itu dapat istri solehah. Amin. Yang belum nikah ndang nikah, yang sudah nikah nambah anak, anaknya ditambah. Mas Wandi tilu ungkas jare situ ungkas. Amin. Lah kenapa saya buat tema itu rumus tadi, ngapunten ya, itu namanya salah. Al-Khawarizmi sebenarnya, bukan Al-Khawarirmi, tapi enggak masalah, enggak masuk neraka juga kalau salah.
Itu rumus jodoh itu maksudnya apa? Yang pertama kita tahu bapak matematika, pencipta huruf aljabar itu ya Al-Khawarizmi. Nama aslinya Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Itu di kalangan akademisi tenar sekali, apalagi kalau kita bahas statistik. Filosofi matematika itu juga dibahas. Siapa penemu 1, 2, 3 sampai angka 0 itu siapa? Itu penemunya itu tokoh muslim Al-Khawarizmi. Kalau Kang Ubib bukan penemu aljabar. Mulai angka 1 sampai angka 9, kemudian beliau menemukan angka 0 itu ya Al-Khawarizmi itu. Dan angka 1, 2, 3 itu siapa yang nemu, yang merumuskan? Ya Al-Khawarizmi, yang 1, 2, 3 itu. Kenapa 1? Ya sisinya ada 1. Kenapa 2? Sisinya ada 2. Saman bisa hitung sendiri. Sampai huruf 8 itu sisinya ada 8. Dan sekarang itu dipakai di font gaya tulisnya komputer-komputer tuh ada sampai sekarang. Itu kenapa filosofinya? Al-Khawarizmi itu kalau menyantolkan ke jodoh itu ibarat apa namanya, angka 1 dan angka 0. Nanti dibahas terakhir ya. Simak sampai habis, jangan lupa klik tombol subscribe, lonceng dan komen. Intro. Ya, kalau kita bicara rumus pasti kita bicara hitung-hitungan. Terus apa sih hubungannya perhitungan dengan jodoh itu? Ya penting sekali, karena jodoh patut diperhitungkan. Apa? Salah satunya dalam kitab Qurratul Uyun itu yang ini ya. Yu'tabaru fi kulli minaz zaujaini umurun. Perkara-perkara yang patut dipertimbangkan untuk orang yang mau menikah itu ada beberapa. Yang pertama, famimma yu'tabaru fi zauji an yakuna kuf'an laha. Bagian di antara yang patut dipertimbangkan untuk mencari suami, fi zauji, untuk nyari suami, an yakuna kuf'an laha, hendaklah yang sekufu dengan laha, perempuan. Kita punya anak perempuan, nyari jodohnya itu yang sekufu, yang selevel dengan anak kita, perempuan itu. Iya kan? Kalau kuliah yang laki-laki statistiknya dapat A, anak kita dapat apa, itu harus imbang, selevel. Selevel itu ya sepadan begitu. Jadi jangan jomplang. Ya kan? Misalnya anaknya Pak RT dapat anaknya warga, atau anaknya jenderal dapat anaknya tukang ngarit, kan agak jomplang. Lah, itu harus dipertimbangkan. Pertama sekufu, satu level. Pokoknya selevel lah. Jenengan pasti tahu level itu apa, Mas. Ya, mungkin dari segi keagamaan, dari segi status sosial, pekerjaan dan lain sebagainya, pendidikan itu harus selevel. Sampai lulusan SMP mau nyari istri lulusan S1 ya nggak dapat. Karena saya pengalaman metu yang seperti itu. Nggak bakal mau, Mas yo tak tawak-tawak no sama dirabi yo. Dek iki wis duwe mobil, yo wis ini ora gelem. Mobil itu bukan urusan, harta itu bukan prioritas, tapi yang prioritas itu sepadan, entah pendidikannya, entah imannya dan lain sebagainya. Masad. Wes, langsung buyar iki mau apa ini. Saya ini orangnya grogian, ndak bisa. Ngene iki ya karo ngompol ya iso kadang-kadang. Masya Allah. Terus liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebab Rasulullah itu pernah ngendikan begini. An-nikahu rikun. Nikah itu minjam istilah perbudakan. Bukan berarti nikah itu harus jadi budak, enggak. Tapi beliau itu menyepadankan nikah itu dengan istilah perbudakan. Siapa yang jadi budak? Ya istri. Nyun sewu, bukan berarti istri harus jadi budak ya. Tapi rasionalisasinya itu ketaatannya yang jadi patuhnya. Saman duwe pembantu, kalau be gawekno wedang ya sik to. Ya engko lak dipecat ngono. Pembantu model ini pasti dipecat. Kaken apa lek ngarane? Kaken bantah, kaken negosiasi.
ya kan? An-nikahu riqqun, nikah itu seumpama perbudakan. Bukan berarti membenarkan istri jadi budak suami. Boleh jadi budak suami dalam tanda kutip itu dalam ketaatan kepada Allah. Tidak boleh taat kepada suami itu dalam perkara batin. Ayo dek, mumpung sepi, saman sing jaga lilin, aku tak sing ngepet. Aduh, parah. Nanti Aldi iki. Izin. Aduh, ini materi yang ditunggu-tunggu jare. Lanjut. Fal yanzur ahadukum aina yadau karimatahu. Maka si bapak ini patut mempertimbangkan aina yadau karimatahu, kemana dia akan meletakkan anak gadisnya itu. Rasulullah itu kalau melebeli anak gadis itu karimah. Karimah itu maknanya itu seperti sesuatu yang disayang-sayang. Kalau kita bisa minjam istilah zakat, kalau kita punya kambing atau sapi, kambing lah. Kambing niku zakatnya kan kalau udah 41 nggih Ustaz. 1 ekor kalau sudah sampai nisabnya 40. Di antara 40 kambing itu ada satu yang kita cintai. 1 ekor sungune melungker-melungker misalnya. Terus bulunya itu ada kuning, hijau, biru di langit. Pokoknya wapi lah. Apik tenan, wedhus iku. Lah petugas zakat itu dilarang mengambil zakat seekor kambing dari 40 jumlah kambing tadi. Itu yang disenangi oleh pemiliknya itu enggak boleh. Nah, ibarat kita. Nah, makanya Rasulullah melebeli anak gadis itu karimah. Karimah tahu, yang disayang-sayang. Kita bapak ya, bapak semua itu pasti punya rasa sayang sama anak. Yang pertama perempuan itu dieman-eman tenan, dididik jadi anak yang solehah, di budalno ngaji senajan bayare larang tetap ngaji. Pendidikan agama dan pendidikan non agama itu harus imbang. Itu menurut bapaknya. Lah kan begitu. Kayak misalnya manuk lek isuk iku disemproti, dielus-elus ya kan. Disayang. Maka anak gadis itu haknya itu disayang sama bapaknya. Kalau sama anak gadis gelut terus ya nggak betah anak gadisnya di rumah. Pasti ya lebih senang di luar daripada senang di rumah. Maka seorang ayah itu wajib menciptakan rasa nyaman kepada anak gadisnya. Kan begitu. Fala yuzawwijuha illa mimman kana kuf'an laha. Jangan dinikahkan kalau enggak setara dengan anaknya, enggak sebanding dengan anaknya. Anaknya kita kuliahkan S1 tarbiyah, terus dinikahkan dengan laki-laki yang pendidikannya tuh enggak setara, baik pemahaman secara agama dan pemahaman yang lain-lain itu jauh sekali. Dia SMA dan bahkan SMP tukang ngarit misalnya. Jangan, bukannya ndak boleh, tapi anjurannya jangan, kasihan anak kita. Bagi bapak yang punya anak perempuan, pilih, pertimbangkan, jangan sembarangan menikahkan anak. Maknanya kuf'an itu apa? Ay mumathilan au muqarriban. Itu yang bisa mendekati atau yang semisal atau yang mendekati lah. Kalau enggak sarjana agama, pengennya sarjana agama, tapi yang penting sama-sama sarjana. Secara intelektualitas itu tidak bisa diragukan, artinya seimbang gitu. Wal mu'tabaru fil kafaati 'indal a'immah, dan pertimbangan-pertimbangan di dalam keselevelan mencari jodoh itu 'indal a'immah, para ulama imam madhab itu menjabarkan demikian. Yang pertama ad-din, agamanya. Yang patut dipertimbangkan tuh agamanya. Pertama begini, sama-sama soleh tapi kesolehannya nggak level. Sama-sama pinter tajwid, sama-sama pinter ngaji, sama-sama pernah ngaji, tapi akhlaknya tuh nggak bagus. Maksudnya itu nggak misalnya kita biasa
tahlil, tapi nyarikan jodoh yang nggak suka tahlil. Dalam keselevelan din tadi, agama itu nggak level, nanti berpecah belah. Yang ditunggu-tunggu, tapi ketinggalan atuh. Lah kemudian sama-sama ngajinya betul, sama-sama sholatnya itu dijaga betul, soleh, taat sama orang tua, ya kan. Dalam perkara agama harus seimbang, kan begitu. Kemudian wanasabu, nasabnya, keturunannya. Dia itu keturunannya itu maksudnya kayak misalnya bapaknya sampean itu minimal bisa ngimami tahlil, ya calonnya bapaknya itu ya sepadan. Selain sepadan mencarikan suami untuk anak kita dalam perkara status sosial dan pendidikan, orang tua harus selevel juga, termasuk pemahamannya harus selevel, paham ahlus sunnah wal jamaah, enggak titik-titik bid'ah dan lain sebagainya, syirik, kafir, perang, kan begitu. Jadi nyari yang selevel. Selevel itu banyak sekali. Dari segi agama, anak harus selevel, bapak juga harus selevel. Kalau sampean punya anak putri atau sampean sendiri itu punya jabatan, ya minimal itu calon besan ya punya jabatan, biar nggak jadi olok-olokan, ya kan? Ya begitu. Kemudian watamamul khilqah, sempurna bentuk fisiknya. Anak kita itu soleh, saking solehnya itu, Pak, saya sudah nurut sampean, apapun jodoh yang sampean kasih ke saya terima. Saking begitu nyarikan suami yang asal-asalan. Soleh iya, tapi khilqahnya itu enggak sempurna. Maksudnya ciptaan dia itu, semua organ tubuhnya itu enggak sempurna, ya kan. Bapak ibu kalau nyarikan anaknya pakai sarung tuh dirogoh, apakah kakinya itu kaki asli atau kaki palsu, dilihat silite bolong apa ora. Engko mari mantu operasi anus, kan harus diperiksa, semua itu diperiksa. Lah nyarikan pasangan untuk anak kita itu ya diperiksa sak dalam-dalamnya itu. Bukan suruh telanjang, itu Mas Ipan wis rewono arahe. Maksudnya iku nek misale calon istrine anak kita itu berjilbab, ya didemek kupinge iki jangkep apa ora, irunge bolong apa ora. Nek cadaran delok, dibuka lek cadaran. Engko lek cadaran wis pokoke solehah tak rabi. Basan ngono irunge mampet situ. Kuweton ngono, ya Allah, itu membeli kucing dalam karung. Nah, kan dalam Islam tuh kalau ta'aruf ketemu dibolehkan nador, niat melihat itu boleh. Tapi jangan sampai ke bawah-bawah, underdeal semua mau diperiksa ya jangan. Itu sak mahramnya aja boleh meriksa. Kita punya adik perempuan, kita mau nikahi. Dek, tolong sampean kan sak mahram podo-podo perempuan, tolong lihatkan gegernya itu enek kadase apa ora, silite enek tompele apa ora. Misale, tapi enggak juga enggak apa-apa. Wong digrayah ngono kok krasa. Enggak mesti dibuka di tompele. Enek kutile apa ora. Lah enek kutile krasa gronjal-gronjal ngono kan. Nah, itu yang perlu di tamamul khilqah. Sempurna bentuk fisiknya. Wal yasaru, gampang nyari rizki. Lah, kalau kita nyarikan untuk anak putri kita itu mbok ya jangan nyari yang tukang ngarit, tukang sampah misalnya, tukang parkir. Soleh dek tapi tukang parkir. Jangan. Yang pencarian rizkinya itu mudah, tidak susah. Lah ini cerita.
cerita pengalaman saya. Tapi nggak terlalu privasi, tapi ini seru sekali. Karena saking ini jadi pertimbangan utama kalau anakku mbok rabi ku mbok wae mangan opo misalnya. Jadi saya itu waktu itu gaya-gayaan. 3 bulan sebelum nikah itu saya memang sudah jadi itu apa yang ngajari orang nyupir itu, instruktur mobil. Jadi saya kemana-mana bawa mobil. Bahkan ngantar kemana apa namanya ngantarkan itu apa hantaran itu kan pakai mobil. Jadi masnya yang nomor 1 nomor 2 itu tahu kalau saya punya mobil. Padahal itu mobilku mek numpang, gaya-gayanya nggak mobil. Iya. Lah terus itu kerja ya memang kerja murni, bukan karena apa. Kebetulan pas mau nikah itu kok ya bawa mobil tuh kemana-mana, dan kemana-mana ganti mobil. Loh, saya itu punya LPK Kang di sana, lembaga kursus dan pelatihan. Itu di bimbel matematika, sains, biologi, IPA itu ada. Itu teman-teman saya yang megang. Saya bagian nyupir. Ben ketok gengsi ngono lho. Nah dineni nggo mobil padahal ora entos lek parkir. Rono rene nabrak jeder, rono rene nabrak jeder, entek duitnya kayak. Lah itu menarik sekali. Itu salah satu yang diceritakan istri saya itu, kenapa yakin sekali belum lulus mau ngelamar dan minta menikahi anaknya itu, kenapa kok yakin sekali? Karena dilihat emak saya almarhum. Mudah-mudahan beliau diterima amalnya Allah SWT. Itu saking yakinnya karena saya kemana-mana bawa mobil. Pernah suatu ketika emak itu mertua saya, emak itu tak jemput itu dari kerjanya pakai mobil, jemput terus pepet terus sampai oleh pertama nggawa motor, sesuk nggawa mobil Avanza, sesuk nggawa Daihatsu Ayla, sing metik sing keren, sesuk ganti maneh karena di LPK itu ada 6 mobil. Nah itu saya masih ingat itu. Nah itu ternyata pekerjaan itu ternyata menolong saya supaya kelihatan mudah nyari rezeki, supaya kelihatan agak punya sedikit lah, nggak kere-kere amat misalnya. Itu siasat itu boleh dilakukan. Dan sekarang itu saya menengeri teman-teman begitu. Kalau udah mau malam mingguan bawa motor itu yang jengking-jengking ya. Engko lek wis mari rabi nggo motor oplet cedet. Oh politik iki. Katene ngerabi motore apik-apik. Mari dirabi elek kayaknya pengalaman nih. Kemudian wal khirafatul jalilah, pekerjaannya itu mulia. Selain nyarikan jodoh itu apa namanya yang mudah nyari rezekinya, tapi status nyari rezekinya itu mulia. Ya tadi jangan nyarikan yang tukang sampah. Lah siasatnya untuk teman-teman jangan kerja tukang sampah dulu kalau mau nikah. Yang keren-keren dulu cari. Meskipun habis nikah resign, balik neng tukang sampah misalnya. Itu tips sih sebenarnya. Bukan berarti pekerjaan tukang sampah dan lain sebagainya itu tidak mulia, bukan. Tapi ya rada pantas-pantasan itu yang nyari yang pantas. Kalau dilihat dari istilah halal ya halal tenan. Begitu. Kemudian wayam bagi lahu an yanwiya bitazwijihi attiba' sunnah. Nyari kan anak gadis suami itu kudu duwe niat dalam menikahi anaknya itu untuk ittiba' as-sunnah, ngikuti sunnahnya Rasulullah. Jadi nikah itu bukan gengsi-gengsian Kang. Datang ke kondangan temen ditanyai kapan gue rabi, sesok. Saking bedene sesok, saya sapa sing gelem pokoknya dirabi. Bukan seperti itu. Jadi nikah itu nggak boleh ngasal. Nikah itu noto niat. Nikah itu untuk apa? Ittiba as-sunnah, ngikuti sunnahnya Kanjeng Nabi. Wa taktsira ammatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niat tadi ditegaskan, niat dulu ngikuti sunnah Rasul. Yang kedua niat memperbanyak keturunan.
Karena kalau memperbanyak keturunan itu yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya niat nikah itu apa? Bukan gengsi. Aku iso ngentuk nerek kae wis wayu anake wong sugih tak rabi. Misalnya. Bukan seperti itu, gengsi-gengsian bukan. Tapi niatnya ngikuti sunnah Rasulullah. Niat juga memperbanyak keturunan. Wal qiyama bi husnir riayah 'ala zaujati. Dan niat menjaga, membimbing dengan sebaik-baiknya kepada istrinya. Habis dinikahi jangan disiksa, Mas. Pertama rabi sik pacaran ngalor ngidul lek ceblok lek tiba ya Allah dek dielus disebul ya. Mari rabi ceder kupingmu lho nendi. Aduh. Mas nek piye to kowe iki Mas? Lek sik durung rabi anu sepurane Mas engko mari rabi rene atau deloken jan kurang, maksudnya kurang halus sedikit sama suami. Wa hifdzuddin, niat jaga agama. Ini saya maksudnya saya pernah ketemu teman-teman kampus saya itu, saya tahu betul itu. Dia ini ya solehah sekali. Nikah itu di luar jalur. Kami dulu kan jalur kaderisasi. Artinya jalur kaderisasi itu ya kami nikah itu ada yang buat proposal, Ustaz. Ada istilah seperti itu di kampus itu. Nikah buat proposal, biodata, fotonya ini tinggi sekian, berat badan sekian, hobi ini, penghasilan ini, dalam segi agama hafal 1 juz, hafal 2 juz, hafal misalnya al-ma'thurat pagi dan petang itu hafal. Nanti nyari jodoh itu mintanya yang seperti apa? Itu disatukan antara murabi laki-laki dan murabi yang perempuan. Misalnya kayak saya sama istri saya punya binaan misalnya. Ada nih binaan saya mau nikah nih, delok engko bojoku, istri saya punya juga ada yang mau nikah, coba dicocokkan. Oh cocok, ditemok nih, disuruh ta'aruf, piye, siap, langsung datangi orang tuanya, seperti itu. Lah ini nikahnya di luar jalur, nikah oleh gantengnya orang oleh solehe, sehingga apa? Saya miris sekali, ini kejadian nyata, dan ini maksudnya setelah nikah wis enggak jilbab, Bang. Ya turunnya itu drastis sekali. Awalnya jilbab ya soleha, ya gelem ngaji. Saiki wis dijak munggah-munggah gunung sing pecinta-pecinta alam ngono kuwi, sehingga enggak terawat, agamanya itu enggak terawat. Orang istri itu kalau enggak terawat agamanya, didik anaknya juga enggak terawat. Iya kan? Al ummahatu madrasatul ula. Mama itu madrasah pertama bagi anak. Mama enggak bener ya anaknya ora bener. Kebanyakan seperti itu. Waraja'a walidin salihin yada'ulahu, dan niat berharap dari pernikahan itu tadi punya keturunan itu yang soleh yang mendoakan dia. Ini ada cerita di insyaallah ada di kitab Al-Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Itu ceritanya begini. Ada orang itu kan mimpi itu, di dalam mimpinya itu lihat orang bangkit dari kubur itu pada rebutan, satu kotak dibuka rebutan. Tapi orang yang mimpi itu tadi lihat ada satu orang yang enggak rebutan. Cerita ini populer sekali. Enggak rebutan, ditanya, saya yang mimpi itu nanya, sampean kok enggak ikut rebutan? Lah yang direbut itu apa? Itu pahala kiriman orang. Muslimat sak dunia ini ngirim pahala ke orang yang mati, ya kan? Kayak Rabbi firli wali walidayya warhamhum kama rabbana shaghira wali jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, sing mati oleh kiriman doa itu yang direbut. Tapi satu orang yang tidak rebutan itu satu. Ditanya kenapa? Saya sudah cukup, tidak perlu kiriman. Saya sudah cukup. Dengan apa sampean merasa cukup sehingga nggak melok rebutan kayak sampai jotos-jotosan misalnya? Saya itu setiap hari dikirim sama anak saya. Anak saya
itu bakol itu ya semacam ya pokoknya pedagang lah, pedagang sayur, pedagang roti. Dalam beberapa riwayat kitab itu ya pedagang roti. Itu di pasar ini. Kemudian saya yang mimpi itu tadi bangun, tak cari di pasar, misalnya di pasar induk misalnya. Wah, ternyata reja tuku, tak delok reja ki kok mulutnya itu umi-umi. Kamu kenapa kok baca jampe-jampe apa kamu? Enggak, saya lagi baca Quran. Ternyata dia hafal Quran. Saya kirimkan ke orang tua saya, bapak saya. Oh, ternyata betul. Anaknya di pasar ini, ternyata orang tua yang di dalam mimpi itu tadi merasa cukup dengan bacaan Quran anaknya tadi tiap hari dihadiahkan untuk bapaknya. Lah selang beberapa waktu saya mimpi lagi, tapi bapaknya itu ikut rebutan. Dia tak tanyai, kenapa kok jenengan ikut rebutan? Kemarin-kemarin ndak ikut rebutan. Ndak tahu ya, saya ini kok ndak dapat kiriman ini kenapa? Saya bangun kembali ke pasar induk, nemui reja, tak takon, loh rejane endi? Jare tetangga-tetanggane anu wis koid wisan, kena corona. Oh, pantes saja lah. Pertemuan antara ruh dengan ruhnya orang mati itu dijelaskan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya itu Ar-Ruh. Itu mungkin saja terjadi dan pasti terjadi. Dan memang bisa terjadi. Reja antara ruh dengan ruh itu ada surah saya lupa sekali. Dengan ruh dengan ruh itu bisa bertemu di dalam mimpi. Ruhnya orang yang sudah meninggal dan ruhnya orang yang sudah masih hidup itu kalau tidur kan ruhnya diangkat. Tapi ruhnya orang yang mati tetap di sana, ruhnya yang hidup dikembalikan sama Allah. Itu mungkin terjadi dan itu terjadi pada sahabat. Nah, nikah itu yang diniatkan itu mbok ya punya harapan anak itu soleh. Orang itu kalau sudah punya niat pengen anaknya soleh, pasti langkah demi langkah itu menuju ke sana. Kalau nggak niat nggak mungkin, ya kan? Niat pengen punya anak soleh pasti mulai dari cara dan lain sebagainya itu begitu. Lah teman-teman tahu caranya supaya punya anak soleh? Bapak Ibu tahu nggak Bu? Teman-teman, lo supaya dapat anak soleh piye? Supaya dapat anak soleh nikah dulu. Itu paling penting. Sampean bayang rono dilala urung nikah. Yo ora duwe anak soleh tak iya. Aduh. Masya Allah. Iya, berharap niat, selain niat juga punya harapan, punya anak soleh. Gitu. Yang mendoakan dia. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, sebab ada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niate api oleh ganjaran, karena setiap perbuatan itu bergantung pada niatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalasin, yaitu min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'u lah. Kudu duwe niat, apapun kudu duwe niat. Mudah-mudahan manfaat. Nanti itu tadi tips rumus nyari jodoh untuk anak gadis kita. Lah, teman-teman yang di sini laki-laki, cara nyari istri itu apa? Cara nyari istri itu bagaimana? Ini panjang sekali dan tidak mungkin kita bahas. Mudah-mudahan ada umur panjang, waktu yang senggang kita lanjutkan. Tapi yang paling utama itu ada di kitab Al-Insaf. Sampean nikah itu tidak usah ngaji, tidak usah panjang-panjang. Maksudnya sampean nikah itu yang prioritas itu apa? Mas Chandra pengen nikah, misalnya madhab Cak Dopar misalnya, Cak saya mau nikah ya. Terus kamu pengennya apa? Pokoknya sing jari Cak Agus, sing agamane apik, dicak golek nontonan agamane apik. Wis khatam misalnya kitab Imriti misalnya, tajwid yo ngerti, sholat tahajud yo pateng, sedekah juga, puasa Senin Kamis digolek. No wis iki rabian didelok lah kok raine rada elek. Aduh Cak, saya tak istikharah dulu ya Cak.
Telung dina dinteni karo Cak Depar, ora mrene-mrene Chandra iki. Jare wong golek sing soleh, agamane lurus tenan, apik tenan, soleh. Bahasan tak golekne jebule ndak nongol-nongol. Bahasa nongol kayoke istikhorohe ndak pas iki ya. Koyoke perasaanku iki piye ngono ya. Berarti itu dalam kitab Al-Insaf, sampean iku enggak usah bertele-tele. Kalau mau nikah itu tentukan selera sampean. Kalau seleranya pengen kaya ya wis cari yang kaya. Kalau pengen cari yang cantik, yang cantik. Cantik tuh relatif ya Kang. Cantik itu relatif. Menurut saya cantik, menurut Cak Ipan enggak mungkin. Karena pandangannya Cak Ipan pasti beda dengan saya. Tapi kalau sampean itu punya kerelativasian susah wis untuk mahasiswa neh masalah. Bahasa ilmiah ya rada lali. Jadi cantik, pengen cantik, piye cantik iku akeh sekali sing raine bunder, motone belok, irunge pesek, apa irunge mancung, kupinge jeprok misalnya. Sing bokonge piye rodok pesek apa rodok pesek menjero. Iku ciri-ciri kecantikan itu ada pada diri sampean, dan sampean yang tahu siapa yang cantik itu tahu. Kata dalam kitab Al-Insaf itu seperti itu, ndak usah bertele-tele nyari istri itu. Sampean pengen piye? Lek pengen murni agamane, elek kaya apa biar janda biar apa. Lek pancen tujuan utamanya agama ya wis nerima. Tapi kalau tujuan sampean utamanya itu adalah syahwat nafsu, pengen seneng, pengen apa, pengen seneng duwe bojo cantik, bahenol, ya kan lek melaku iku wis pokoke ra karuan lagune misalnya sa ujung rambut sampai rambut ngisor itu bisa jadi syair semua. Nah itu kudu terus terang. Pengen golek anak tentara boleh. Setelah itu apa yang terakhir? Ad-din, pertimbangannya agamanya. Boleh cantik, timbang dulu agamanya seperti apa. Insyaallah itu teman-teman, mudah-mudahan manfaat. Saya tadi ngajinya nggak lama-lama, alhamdulillah lewat 16 menit. Mudah-mudahan ke depan itu kita bisa lebih maksudnya setelah ini kita bisa dialog dan lain sebagainya, karena saya pikir untuk materi saya tidak bisa lama-lama, maksudnya tidak bisa berpanjang lebar. Mudah-mudahan yang tadi itu masuk, amin, dan manfaat. Kalau ngaji itu kan sampean pernah dengar, oh golek istri yang harus gini, golek mantu yang harus gini. Tiba-tiba sampean pakai ilmu yang diterangkan dalam kitab ini, itu ya mudah-mudahan saya juga dapat pahala. Pahalanya ngalir terus. Nah itu pentingnya punya anak soleh. Misalnya sampean punya anak soleh, minimal pinter ngaji, iso ngajari ngaji, pahalanya kok ngalor ngidul nendi lah ya. Misalnya anaknya sampean kabeh aku tak ulang ngaji, ya selama anaknya sampean itu sholat, baca Al-Fatihah, baca apapun, itu saya dapat kebaikannya. Dan semua anak sampean itu ternyata guru ngaji, punya anak lagi ya, tinggal ngalekkan berapa kan gitu, tinggal dikalekkan aja gitu. Mudah-mudahan bermanfaat.